Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abjunisa Suryani, SPD MPD, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Hadir bersama saya Ibu Ade Afrida SPD, guru mata pelajaran sejarah. Apa kabarnya Ibu Ade pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik Bu Ade, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi ya Bu Ade. Adapun tujuan supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan evaluasi pengembangan seorang guru dalam pembelajaran yang efektif di kelas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ade. Apakah Ibu Ade siap? Siap Bu. Nanti di kelas mana yang akan Ibu Ade gunakan untuk disupervisi? Nanti saya akan supervisi di kelas 11 jurusan akuntansi. Kapan dan hari tanggalnya? Insya Allah supervisi itu akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Jam keberapa Ibu Ade mau disupervisi nantinya? Sesuai dengan jam saya mengajar, yaitu jam ketiga sampai jam keempat, 2 jam pembelajaran. Baik Ibu Ade, atas kesepakatan ini, jadi nantinya Ibu Ade akan disupervisi pada tanggal 9 September 2024 jam ketiga 4 pada pelajaran sejarah ya Bu Ade di kelas 11 akuntansi. Baik Ibu Ade, dari kegiatan observasi ini apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Pada pertemuan kali ini saya mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Di sini nanti saya akan menjelaskan kepada siswa dan berharap peserta didik bisa menjelaskan tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada masa awal perkembangannya. Di sini nanti kami akan membahas tentang organisasi apa saja yang berkembang pada masa itu. Ada 3 organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga organisasi Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang kedua, saya berharap peserta didik juga bisa menjelaskan tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada periode nasionalisme politik. Sama halnya dengan yang pertama, di sini nanti kami juga akan membahas tentang perkembangan politik pada organisasi yang muncul, yaitu ada Indiste Partik, kemudian Gerakan Pemuda, dan yang ketiga itu ada Gerakan Perempuan yang dipelopori oleh RA Kartini. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ade laksanakan ya Bu Ade? Insya Allah ya Bu. Nantinya pada pembelajaran area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Pada saat supervisi nanti saya ingin mencapai area pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau peserta didik yang ada di kelas 11 jurusan akuntansi. Berarti Bu Ade areanya pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ade. Selanjutnya Ibu Ade, strategi pembelajaran yang akan Ibu siapkan seperti apa ya kalau saya boleh tahu? Nanti pada pertemuan ini saya mempersiapkan strategi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi. Karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Jadi pada pertemuan ini kami akan menampilkan kelompok pertama yang akan tampil. Nanti kami juga akan menayangkan beberapa video, kemudian menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Setelah selesai presentasi ada tanya jawab, kemudian sebelum penutup kami akan melakukan ice breaking supaya peserta didik kelas 11 akuntansi lebih bersemangat. Oke, jadi strategi yang akan Ibu Ade lakukan adalah strategi Problem Based Learning atau PBL ya Bu Ade, dengan metode yang bervariasi, ada berkelompok, diskusi, ada penayangan video, dan nanti ada ice breaking ya Bu Ade. Baik, nanti kita tunggu ya Bu Ade.
Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini Bu Ade ya. Ya Bu Rian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 9 September di kelas 11 akuntansi jam ke-34 ya Bu Ade. Oke, siap Bu Rian. Sampai ketemu pada tanggal 9 September. Waalaikumsalam kata Adik nanti. Mbak pakai ekspresi. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini Bu Ade ya. Ya Bu Rian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 9 September di kelas 11 akuntansi jam ke-34 ya Bu Ade. Oke, siap Bu Rian. Sampai ketemu pada tanggal 9 September. Waalaikumsalam kata Adik nanti. Mbak pakai ekspresi. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini Bu Ade ya. Ya Bu Rian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 9 September di kelas 11 akuntansi jam ke-34 ya Bu Ade. Oke, siap Bu Rian. Sampai ketemu pada tanggal 9 September. Waalaikumsalam kata Adik nanti. Mbak pakai ekspresi. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini Bu Ade ya. Ya Bu Rian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 9 September di kelas 11 akuntansi jam ke-34 ya Bu Ade. Oke, siap Bu Rian. Sampai ketemu pada tanggal 9 September. Waalaikumsalam kata Adik nanti. Mbak pakai ekspresi. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini Bu Ade ya. Ya Bu Rian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 9 September di kelas 11 akuntansi jam ke-34 ya Bu Ade. Oke, siap Bu Rian. Sampai ketemu pada tanggal 9 September. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum
sikap yang terpuji. Nasionalisme sebuah apa? Politik bagaimana? Keluar nama sikap nasionalismenya. Sikap mencintai mencintai suatu bangsa, tanah air kita. Apa contoh dari sikap nasionalisme? Salah satunya adalah apa? Upacara yang kita laksanakan setiap hari Senin. Apa tujuannya kita upacara? Untuk mengingat jasa pahlawan yang lain. Apa tujuannya? Kita upacara untuk menghormati. Apa lagi? Ada juga upacara-upacara hari besar yang tujuannya adalah untuk memberi. Apa contohnya? Adalah upacara 17 Agustus atau hari ulang tahun Republik Indonesia. Itu kemarin kita laksanakan. Jadi udah tahu ya nasionalisme itu seperti apa? Ya. Ada nggak kira-kira sikap nasionalisme itu? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Ada. Bos, kalau memang sikap nasionalisme itu sudah ada di diri Anda semua. Sebelum kita mulai, mulainya dulu. Ya. Gimana perasaannya saat ini? Nyaman berada di dalam kelas? Jadi kalau Anda semua sudah merasa nyaman, sudah merasa senang, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Minggu kemarin, ya, minggu kemarin kita sudah sepakat untuk diskusi kelompok 1 yang pada hari ini tampil itu membahas tentang perjuangan kolonialisme setelah tahun 1948. Kelompok 1 mana? Sudah siap? Nah, jadi untuk menjelaskan tentang perjuangan perlawanan sebelum 1908 dan organisasi apa aja yang ada di sini, kita persilakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalam.
kauman, ketinggalan banyak organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, jumlah pengikut Muhammadiyah sudah mencapai 6. Muhammadiyah didirikan di tahun kauman. Membahas tentang perjuangan polusi setelah tahun 6 berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok suku apa? Ya, apa itu apa? Dan perjuangan perlawanan kolonialisme Jelaskan bagaimana konsep pengajaran taman siswa yaitu di Makassar dan Cirebon dilaksanakan. Jadi, Ki Hajar menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan
Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibentangkan, putar pergelangan, kaki depan dilentikan, anggun berputar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan itu penampilan dari kelompok dua, semoga bisa lebih baik lagi ya. Jadi sebelum kita tutup ya, materi tentang perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Silakan kalian semua baca, kemudian rangkum ke dalam catatannya masing-masing. Ya. Untuk minggu depan sebelum kita mulai, Ibu akan tanyakan kembali materi dari kelompok satu yang sudah kami. Kemudian untuk kelompok dua siap-siap penampilannya minggu depan. Ya. Ya. Kita sudah selesai kelompok satu. Gimana rasanya setelah selesai satu materi? Gimana pembelajarannya? Gimana pembelajaran kita hari ini? Paham? Materi yang disampaikan oleh kelompok satu bisa dipahami? Bisa. Rasanya gimana setelah tampil kelompok satu? Forum bagaimana paham materi? Sudah? Ya, jangan lupa ya tugas yang Ibu berikan tadi, materi dari forum bagaimana paham materi? Sudah? Ya, jangan lupa ya tugas yang Ibu berikan tadi, materi dari kelompok satu itu dibaca, kemudian rangkum ke dalam catatannya masing-masing. Dibaca ya, jangan ditulis semua, dibaca. Dibaca dulu baru hafal. Nah, ada pertanyaan untuk pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rian hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Bu Desi bagaimana? Sehat, Alhamdulillah. Bu, mohon izin ya Bu ya, di kegiatan pasca observasi ini saya ikut mendampingi. Berarti ini rekan Ibu yang akan melakukan observasi ya, pasca observasi ya? Iya. Oke, siapa namanya Bu? Dengan Bu Ade, Oke, Bu Ade. Ibu guru? guru mata pelajaran sejarah. Oke, di sini Bu Rian silahkan melaksanakan pasca observasi. Nanti saya akan ikut melihat bagaimana prosesnya. Silakan Bu Rian ya. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rian. Baiklah Bu Ade, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu percakapan pra-observasi, dan kegiatan yang kedua yaitu observasi supervisi di kelas ya Bu Ade. Iya betul Bu Rian. Jadi begini Bu Ade, pada pasca observasi ini adapun tujuan dari pasca ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi
terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan di dalam kelas ya Bu Ade. Ya Bu. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi kita di kelas yang sudah Ibu Ade lakukan kemarin Bu Ade. Jadi ketika diobservasi kemarin saya sudah melihat penampilan Ibu Ade di kelas dan penampilannya sudah baik saya lihat. Setelah pembelajaran, jadi bagaimana perasaan Ibu Ade? Kalau ditanya perasaan ya Bu, di awal kita mulai observasi itu perasaan, namanya juga penilaian ya Bu, perasaan gugup atau tegang itu ada. Tapi setelah saya jalani, saya lakukan observasi di pembelajaran itu, setelah selesai rasanya senang, lega ya Bu ya, sudah selesai berarti di observasi, dan sekarang kita lanjut ke pasca observasi ya Bu. Oke. Jadi awalnya Ibu Ade ada merasa tegang dan gugup pastinya, tapi setelah dijalani akhirnya merasa lega ya Bu Ade dan senang. Apalagi itu kan Bu pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Mungkin pembelajaran diferensiasi ini pertama kali saya terapkan di kelas yang pada saat kita observasi. Oke. Jadi apa yang Ibu Ade lakukan itu sudah sesuai dengan rencana kegiatan Bu Ade ya Bu Ade ya? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian di situ tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Tapi Bu, tadi kan di awal saya sudah bilang ada sedikit rasa grogi itu ya Bu, walaupun sudah berapa lama menjadi guru, cuman kalau dinilai itu rasanya gimana ya Bu? Jadi karena grogi itu saya sampai lupa Bu menyampaikan kesimpulan atau penguatan terhadap siswa. Walaupun demikian kesimpulan dari peserta didik itu ada. Iya, berarti ada satu langkah yang Ibu Ade lewatkan, tetapi di akhir pembelajaran anak-anak membuat kesimpulan jadinya Ibu Ade ya. Baik Bu Ade, selanjutnya bisa Ibu Ade ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Ya Bu. Area pengembangan atau aspek pengembangan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sudah sama-sama tahu ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sedangkan strategi atau mode pembelajarannya saya mengambil pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nanti di sini siswa saya ajak untuk berdiskusi, ya, dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, ketika peserta didik melakukan diskusi, kami juga menayangkan materi dalam bentuk Canva, kemudian menayangkan video, melakukan diskusi tanya jawab kepada peserta didik atau forum di dalam diskusi itu. Nah, di akhir pembelajaran saya dan peserta didik itu juga melakukan ice breaking supaya mereka lebih segar atau lebih senang gitu Bu. Ya, berarti Bu Ade aspek pengembangnya pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya Bu Ade. Ya, Bu. Dan strateginya dengan menayangkan video dalam diskusi kelompok, juga ada ice breaking ya Bu Ade. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya Bu Ade, dalam aspek dan strategi pengembangan, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Ade lakukan? Apakah sudah dilakukan di dalam kelas atau belum ya Bu Ade? Oh iya. Dalam kegiatan diskusi, misalkan ya Bu. Nah, di dalam kegiatan diskusi kelompok itu sudah berjalan dengan baik. Namun di situ saya masih melihat ada beberapa peserta didik yang tidak berperan aktif atau tidak serius, tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, berarti itu dia ya, ada
dalam kelompok itu anak yang kurang aktif ya Bu Ade Iya, ya. seperti itu kira-kira Bu Rian. Jadi dalam anak yang kurang aktif ini ada beberapa anak yang kurang aktif menurut Ibu Ade itu apa rencana selanjutnya yang akan Ibu Ade lakukan untuk memperbaiki pembelajaran murid-murid yang kurang aktif dalam berdiskusi tersebut? Nah, ada rencana saya Bu. Jadi begini, untuk rencana selanjutnya saya berusaha untuk lebih konsisten lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, baik itu secara proses, konten maupun produk. Nanti di sini saya akan melakukan pendekatan sosial dan emosional saya dengan murid, begitu juga murid dengan murid sesama deh ya Bu ya. Ya. Nanti saya juga akan memberikan motivasi belajar kepada murid sebagai minat dan bakat mereka masing-masing dengan gaya belajar visual, audio maupun kinestetik. Berarti Ibu akan lebih berusaha konsisten lagi Iya, nanti Bu. Bu ya. Berarti Ibu Ade akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi baik itu secara proses, produk maupun konten untuk lebih meningkatkan pendekatan sosial dan emosional. Dan akan lebih memotivasi ya Bu ya Peserta belajar didik, murid ya. sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tersebut. Jika saya berikan angka dari 1 sampai 10, seberapa besar harapan Ibu Ade ini akan berhasil? Oh ya. Jika diberikan pilihan angka dari 1 sampai 10, mungkin di sini saya bisa mendapatkan angka 8, Bu. Angka 8. Iya. Berarti angka 8 bagus sekali ya Bu Ade ya. Jadi kedepannya siapa yang akan Ibu Ade ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi? Iya. Untuk kedepannya saya akan mengajak teman atau rekan-rekan sejawat. Tentunya itu juga tidak terlepas dari bantuan Bu Rian. Iya, sama-sama ya Bu Ade ya, Iya, kita Bu. sama-sama. Jadi dari teman-teman sejawat nih dan rekan-rekan, selanjutnya kapan rencana Ibu Ade akan melaksanakannya ini? Kalau sesuatu yang baik itu disegerakan ya Bu, insya Allah secepatnya akan kami lakukan, mengajak rekan-rekan sejawat untuk mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti saya tunggu nih Bu Ade ya, Iya, Bu. secepatnya katanya. Baik Bu Ade, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ade rencanakan akan terrealisasi dengan baik ya Bu Ade. Amin ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan percakapan pasca observasi kita pada hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Ade sebagai Sama-sama, guru Bu. yang diobservasi, dan terima kasih kepada Ibu Desi sebagai pengajar praktik yang sudah hadir bersama kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.